Nah, ini dia. Halo semua, kembali di channel Mau WTM. Sore ini kami mau ngajak teman-teman untuk panen timun kita. Dan juga kita akan pindah tanam berbagai jenis tanaman ke sistem rakit apung kita. Ini dia teman-teman, timun yang kita perbaikin ajirannya di video sebelumnya. Ini udah kembali rimbun lagi ya teman-teman. Oke, langsung kita panen aja teman-teman. Nah, ini dia ada yang di atas ini. Cep, besar dan wow, keren. Oke, kita lanjut panen lagi. Nah, ini dia. Ini teman-teman kita tanam menggunakan sistem rakit apung. Ternyata hasilnya sangat subur dan buahnya lebat. Wah, kita langsung panen yang ini ya teman-teman. Set, waduh, mantap. Ini ada beberapa udah ketuaan ya teman-teman. Jadi udah besar banget gini karena kita telat panen beberapa hari. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ketuaan juga teman-teman. Oke, kita letakkan sini dulu. Nah, ini teman-teman, kenapa kita kemarin ajirin ke atas, nggak kita biarkan terkulai ke bawah? Karena memang kalau kita biarkan terkulai ke bawah, dia rawan diganggu ayam. Daunnya itu dimakanin sampai gundul seperti ini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman salah satu tersangkanya, si jago. Dan juga yang pada nangkring di sana tuh. Jadi di sini pun rawan ayam ya teman-teman, tapi yang baru diganggu itu adalah timun karena memang terjuntai ke bawah. Nah, ini di depan masih banyak sekali teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, sebenarnya kita itu masih baru pertama kali ini menanam timun dengan sistem rakit apung. Jadi ya kaget juga teman-teman, hasilnya bisa sampai selebat itu. Wah, ini ternyata masih ada yang tersembunyi. Tep, mantap. Wow, banyak banget teman-teman. Tapi ini bukan panen pertama kita ya teman-teman. Kita udah sering panen si timun ini. Dan ini yang baru sempat kita buatkan videonya. Ini kalau teman-teman lihat, yang gede-gede itu sudah habis. Tetapi bisa kita lihat di sini, ini masih ada bakal-bakal buah yang akan bisa kita panen sekitar beberapa hari lagi. Nih, dekat-dekatan nih. Nah, ini sama ini. Wow, mantap. Sama ini nih. Wow. Sana juga masih ada banyak. Bahkan ini yang masih bunga-bunga betina gini masih banyak sekali teman-teman. Nah, ini masih ada juga tunas-tunas yang baru bermunculan dan masih akan lanjut bisa dipanen ini. Wah. Ini teman-teman, timun hasil dari 4 pohon bisa sampai sebanyak ini. Lanjut kita tanam sayurannya ya teman-teman. Ini bibit yang udah kita semai kemarin teman-teman. Di sini kita menggunakan media rock wool. Menyemainya cukup mudah teman-teman. Kita tinggal menyiapkan rock wool, lalu melubangi rock woolnya secukupnya saja. Setelah itu kita masukkan benihnya. Khusus untuk bayam, satu rock wool kita isi beberapa biji. Sedangkan untuk tanaman selada, selada merah, pakcoy, sawi, melon itu kita tanam satu rock wool 1 biji saja. Setelah itu kita basahin rock woolnya secukupnya saja. Tidak perlu airnya menggenang ya teman-teman. Lalu kita letakkan semaian di tempat yang teduh sampai dia berkecambah. Setelah 1-2 hari, biasanya bijinya itu sudah mulai semprol atau pecah seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu kita letakkan di sinar matahari. Sekitar 8-14 hari, tanamannya siap untuk dipindah tanamkan. Tergantung jenis tanamannya ya teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung mengenai umur pindah tanamnya, teman-teman bisa melihat tumbuhnya daun sejati. Daun sejati itu adalah daun yang menyerupai tumbuhan dewasanya. Biasanya kalau daun sejatinya sudah mulai muncul, tanaman ini sudah membutuhkan nutrisi dan siap untuk dipindah tanamkan. Ini kita mau mulai menanam bayam merahnya dulu teman-teman. Nah, ini dia. Oke, langsung kita pindah tanamkan saja. Seperti ini. Pastikan akarnya masuk ke dalam lubangnya ya teman-teman. Nah, seperti ini kan. Nah, baru kita masukkan rock wool-nya sampai dia kayak mengunci. Sep. Bayam merahnya udah selesai teman-teman. Di sini kita mau coba tanam melon. Di sini 2 aja. Karena baru pertama kali kita mencoba menanam melon di sistem rakit apung. Oke, langsung kita pisah aja teman-teman. Nah, di sini kita ambil yang ini 2 ini. Baru kita pindah tanamkan. Nah, lagi-lagi kami ingatkan ya teman-teman, agar kita memastikan akarnya itu di dalam lubangnya atau dia berada di bawah si PU ductingnya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu di sebelah sini selada merah.
Ini kita mau coba tanam stroberi juga teman-teman di sistem rakit apung. Bibit stroberi ini kita beli ya teman-teman, jadi tidak kita semaikan dari biji. Dan katanya yang jenis ini cocok untuk di dataran rendah seperti kebun kita kali ini. Sebelumnya kami bersihkan dulu media tanah pada stroberi ini, lalu kami berikan media rock wool seperti ini. Tinggal masukkan akarnya. Ini si rock woolnya sebagai pengganjal. Oke, mantap. Sebelah sini selada hijau keriting ya teman-teman. Langsung aja kita tanam. Ini sudah selesai kita pindah tanamkan. Biasanya kita melakukan pengecekan air nutrisi. Seperti yang teman-teman lihat, di sini air nutrisinya sudah sat ya. Tinggal segini. Nah, biasanya air nutrisi yang kita inginkan itu segini nih. Oke, langsung kita isi air dan juga tambahin nutrisinya. Cara ngisi airnya cukup mudah, tinggal dimasukin ke lubang yang kosong. Lalu nanti kita masukkan nutrisinya. Nutrisi yang kita pakai ini adalah nutrisi hidroponik AB mix daun. Karena memang di rakit apung kita ini mayoritas kita tanam sayuran daun teman-teman. Sekalian kami juga penasaran nih teman-teman, apakah melon dan stroberi kami ini akan bisa berbuah lebat ketika kita berikan nutrisi AB mix daun seperti ini. Hatiku sayang, karena bisa di... Setelah kita isi air nutrisinya, biasanya akan kita ukur menggunakan TDS meter. Biasanya si rakit apung kita ini, kita isi air nutrisi kurang lebih 1000 sampai 1200 ppm teman-teman. Untuk video ini sekian saja, tunggu update-nya. Salam dari kami, Mahobi TM. Bye-bye!